Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain dan termasuk salah satu rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir, keluar dari agama Islam karena mengingkari sebagian rukun Islam. Adapun rukun Ramadan atau rukun puasa Ramadan ada dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Dan niat ini harus setiap malam sebelum fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yazma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi imsak itu, menahan makan minum itu dimulai bukan sebelum fajar, tetapi setelah terbit fajar dan ditandai dengan adzan untuk sholat subuh. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembatal puasa ini ada 6. Yang pertama jima, dan ini adalah pembatal yang paling besar. Kemudian yang kedua makan, yang ketiga minum, kemudian muntah dengan sengaja, yang kelima dan keenam haid dan nifas. Yang pertama jima, ini sudah maklum ya, jima di siang hari bulan Ramadan, suami istri meskipun tidak keluar air mani, tidak ejakulasi, maka dia tetap batal, dosa besar, dan harus membayar kafarat. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang ya, berkata, celaka aku. Yani telah mendatangi istrinya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tanbih, ya, memberikan jawaban kepada dia agar membebaskan hamba sahaya. Dia mengatakan tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia pun tidak mampu. Rasul pun memberikan solusi yang ketiga, yaitu memberikan makan untuk 60 orang miskin. Namun dia berkata, aku pun tidak mampu. Maka Rasul terdiam. Saat Rasul terdiam, tiba-tiba ada yang memberikan sekeranjang kurma. Kemudian Rasul berkata, siapa yang tadi bertanya? Ini ambil kurma, bersedekahlah dengan kurma ini kepada orang miskin. Kata orang ini, saya adalah orang yang paling miskin di daerah saya. Maka Rasul pun tertawa dan berkata, ya udah, ini sedekah untuk keluargamu. Ini indahnya Islam. Fattaqullaha mastata'tum.
Namun ingat bahwa berjima di siang hari ini adalah dosa besar dan pembatal puasa yang paling besar. Ya. Ketika jima, baik dia keluar air mani ataupun tidak keluar air mani, membatalkan puasa. Dan yang semisal dengan itu adalah istimna atau onani, sehingga keluar air mani, ini pun membatalkan puasa. Bercumbu dengan istri selama tidak mengeluarkan air mani, mencium, meluk, bahkan mencumbu istri selama tidak mengeluarkan air mani, maka tidak membatalkan puasa. Namun apabila keluar air mani, maka batal puasanya. Bagaimana dengan mimpi basah? Maka mimpi basah meskipun keluar air mani tidak membatalkan puasa. Rufi al-qalam an thalathah, ya, anil majnun hatta yafiqa, anin naim hatta yastayqidha. Diangkat qalam, diangkat pena. Dari orang gila sampai dia sadar, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian pembatal berikutnya adalah makan dan minum. Makan dan minum. Makan minum dengan sengaja. Dan yang semisal itu atau yang semakna dengan itu, seperti infus. Karena infus ini pengganti makanan yang masuk ke lambung, maka ini membatalkan apa? Puasa. Dan yang semisalnya adalah menelan sisa makanan di sela-sela gigi. Jadi diusahakan ketika ada sela-sela makanan di sela gigi, kita keluarkan. Adapun kalau tidak mampu dikeluarkan, ya karena susah, ya maka insya Allah ini tidak membatalkan. Ya. Maka infus misalkan menelan sisa makanan dengan sela-sela gigi, nah ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, ya, ini pun membatalkan apa? Puasa. Yang kelima dan keenam adalah haid dan nifas. Haid membatalkan puasa. Haid ini dengan keluarnya darah. Keluarnya darah, ya, maka ini membatalkan puasa. Adapun ya, keluar darahnya misalkan setelah maghrib dan dia merasa jangan-jangan keluar sebelum maghrib, maka itu tidak dijadikan patokan, ya, karena batal puasa itu dengan keluarnya darah, bukan dengan perasaan. Jadi ketika sudah merasa ini sudah haid deh, itu belum batal. Kalau masih perasaan, masih belum keluar darah. Nah, ketika keluar darah, meskipun 1 menit sebelum maghrib, nah itu batal puasanya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun ada beberapa hal yang dianggap hal itu membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan. Di antaranya menangis. Nah, biasanya anak kecil nih menangis sama ibunya, diomelin, ya. Kalau nangis nanti batal. Nah, ini menangis bukan termasuk makan dan minum, ya. Ya. Kemudian berkumur, menelan ludah juga tidak membatalkan apa? Puasa. Kecuali kalau dia ludahnya dikeluarkan kemudian diminum lagi, nah itu baru membatalkan. Termasuk yang banyak yang dipertanyakan adalah mengupil. Mengupil itu, ya, ngupil artinya mengorek ke telinga atau ke hidung, ya tidak membatalkan. Kecuali kalau upilnya dimakan, baru membatalkan. Kemudian ketika ada keluar darah sedikit di sela-sela gigi, ini juga tidak membatalkan. Kecuali kalau darahnya banyak, ya, kemudian masukkan ke sendok atau gelas perlu diminum, ya itu membatalkan. Ya. Ini beberapa hal yang tidak membatalkan puasa namun dianggap membatalkan. Contohnya apalagi? Bohong. Nah, kamu jangan bohong, nanti batal puasanya. Kita sepakat bahwa bohong ini dosa besar, namun bohong tidak membatalkan puasa. Jadi tidak semua dosa membatalkan puasa. Seperti perempuan yang tidak memakai kerudung misalkan tetap berpuasa, maka tidak batal puasanya. Seperti itu. Adapun rokok, ya, ada yang berkata kok kalau merokok batal nggak puasanya? Ya, merokok para ulama menyebutkan dengan syurbud dukhon, meminum dukhon, ya, maka ini membatalkan puasa. Karena rokok ini
menghisap zat sampai ke lambung, menikmatinya asap itu ya sampai ke lambung dengan sengaja. Apapun yang dimasukkan ke dalam lambung ini membatalkan. Hatta yang dimasukkannya itu besi atau karet atau apa saja yang membahayakan kita diminum itu membatalkan. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa ya, dan hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan tetapi dianggap membatalkan di kalangan masyarakat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.